Halo, seperti biasa untuk selanjutnya ya, untuk portfolio tentang apa namanya tracking pixel, Google Analytics 4 maupun Google Tag Manager. Di sini biasanya kalau semisal ada klien yang ingin running iklan, entah itu di Facebook Ads, YouTube Ads, Google Ads, Instagram Ads gitu, itu apa namanya menggunakan website itu wajib banget yang namanya tracking, entah itu objektif yang diambil traffic maupun objektif yang diambil apa namanya conversion. Di sini biasanya klien minta ataupun nggak minta tetap saya bikinin, karena itu untuk KPI yang sudah saya buat. Ini kira-kira untuk objektif traffic ini ada nggak sih orang-orang yang contoh ngisi form, orang yang udah melakukan payment method kayak kemarin untuk website alkoholminumanku.com. Nggak salah, minumanku.com. Ini website e-commerce dimana ini fokus penjualan produk-produk minuman alkohol. Cuma sekarang kliennya udah lepas karena klien lebih memilih untuk jalanin iklan sendiri, karena kebetulan klien ini dulu dia ada mesen dua, yang satunya untuk placement, satunya lagi untuk konsultasi. Jadi dia belajar konsultasi gimana sih cara masang iklan di Facebook, gimana targetingnya, gimana paymentnya, pokoknya mulai setup dari nol, dari bikin bisnis manager sampai publish gitu, sampai optimasi lah cara kasarnya. Nah ini akhirnya mereka udah lepas, udah fokus ngiklan sendiri untuk produk mereka minuman alkohol. Dan sebelumnya untuk tracking ini menggunakan WooCommerce ya, websitenya saya bikin tracking sendiri. Ini kalau misal dicek Google Tag Manager, ini dulu saya bikin yang minumanku mana nih, nah ini ya minumanku. Ini banyak banget yang udah bikin saya. Tracking yang udah dibikin itu ada ini SES Messaging Singapurnya, CRM produknya omnichannel kayak Freshworks ya, dulu dia bikin. Cuma ini untuk iklannya bukan saya yang handle, saya cuma bikin trackingannya aja. Ini ada album by TRM, ini dulu teman saya yang handle, Coordinate teman saya yang handle, ini saya yang handle. Minumanku, Papu Donation, saya Club juga ya, PKP donasi juga, aku pro juga, terus donasi ke Papu, terus ada di Map yang untuk website perusahaan yang tempat saya bekerja untuk nyari klien gitu. Nah ini untuk minumanku Battle Shop ya. Tags yang saya bikin ini ada beberapa, antara lain tags yang cut, yang check out, yang view, yang purchase, yang remove chat. Terus dulu ada bikin namanya tracking button WA. Ini dulu sempat bikin, nggak tahu lupa linknya yang mana. Nah di sini bikin tracking button WA-nya mirip kayak Linktree dulu. Berarti waktu minumanku dia jalanin di website WooCommerce-nya juga, terus juga dia jalanin di website landing page-nya. Landing page-nya itu ada beberapa tracking yang ke WA. Nah WA ini itu ada beberapa kategori. Ini cuma buat narik aja sih. Ada WA birthday, WA celebration. Sini saya menggunakan HTML yang berbeda-beda ya. Nah di sini ada yang menggunakan custom event juga. Nah ini teman saya yang bikin dan saya juga yang bikin. Tapi kalau untuk yang custom HTML ini saya yang bikin, yang AutoCAD, yang view chart, checkout, view content, yang ini juga saya yang bikin menggunakan custom HTML. Sini bisa dilihat di bagian preview. Tes minumanku.com, must be lupa.
Oke, kalau misal dilihat pada zaman dahulu kala, dulu nggak ada namanya pop up kayak gini, langsung biasanya di new tab. Sekarang udah pop up, tapi ya udahlah, yang masih bisa tracking. Oke, di sini saya tracking dari halaman depan itu menggunakan FB Pixel Tag di sana, di mana itu untuk landscape view. Terus nanti kalau misal ada user yang flow-nya itu mengklik produk sini, nah nanti muncul ini nggak saya tracking ini. Nah ini nggak saya tracking, nanti kalau sini sekarang ada PayPal dia. Oh ada PayPal, keren mantap. Oke, udah lama nggak megang juga sih. Nah nih nanti kalau misal ada orang yang tukar, nah nanti ke detect juga tuh. Nah ini yang tukar nih nggak ke fire ya, error soalnya udah lama nggak apa namanya, nggak nane view item. Nah ini content view item, terus yang tukar ini nggak ke fire, mungkin error, harus dicek lagi. Nah terus ketika orang udah yang tukar, nanti ada yang view chart. Nah yang view chart ini, yang view chart ini nanti kelihatan. Nah yang yang view chart tukar ini kemarin saya baca itu orang yang udah view chart berarti orang yang udah tukar. Nah ini ke fire ya, fire udah saya bikin, cek variabelnya, terus data layernya. Nah ini currency IDR value juga udah dibikin. Nah nanti kalau misal udah masuk ke view card, langsung proses checkout. Nah proses checkout nanti di sini di direct ke mana, kalau mau pengisian form. Nah ini pengisian form, kalau nggak salah kalau udah place order ini checklist, pilih payment OVO. Ada OVO ya, dulu ada bank, sekarang cuma ada OVO sama PayPal. Kalau misalnya udah ada OVO, PayPal, milih place order, nanti diarahin ke halaman namanya kalau nggak salah sending. Nah nanti di sini bikin checkout. Nah ini variabel, nah ini checkout, mau saya bikin itu pakai WooCommerce. Ini semua yang tracking. Nah ini untuk preset minumanku saya bikin semua. Nah kebetulan dia udah lepas, akhirnya akunnya juga kebetulan akunnya punya klien, akhirnya ya sudah, mau gimana lagi, saya nggak bisa ngecek lagi untuk pixelnya gitu untuk tes event. Nah ini dia pakai FBX, pakai FBX untuk minumanku. Dia juga running juga menggunakan FBX CPAS, cuma kombinasi aja. Nah kalau misal CPAS nggak jalan, kadang pakai website nggak jalan pakai CPAS, tergantung pemilihan klien. Cuma kalau dari kita rekomendasi antara CPAS dan website WooCommerce lebih bagus CPAS gitu. Akhirnya yaudah CPAS, karena ini kita bahas tracking. Ini filenya seperti ini. Ini tracking udah pernah saya buat. Ini secara gambaran umumnya seperti itu. Nah ini, untuk minumanku dan untuk klien-klien yang lain yang sedang running untuk saat ini itu ada Pabu Donation namanya PKP donasi. Nah itu Pabu Donation seperti ini. Ya udah pernah buat. Ini tax-taxnya udah saya bikin. Kebetulan Pabu RID ini dia lebih fokus ke donasi, dia pakai subdomain. Jadi saya fokus ke subdomain. Jadi untuk domain utamanya itu, jadi domain utamanya yang donasi, yang pabu.org.id. Itu kalau misal ada orang yang mau donasi sekarang, itu didirect ke mana, ke domain donasi.pabu.org.id. Cuma ini udah update lagi, udah direvisi sama mereka, gak ada omongan. Ya udah nggak apa-apa, lagi ini kerjasama sama agensi yang lain. Nah ini, jadi kalau misalnya ada orang donasi sekarang, nanti langsung didirect ke sini. Nah yang diiklanin tuh yang ini nih,
yang subdomain ini yang donasi.rabu.id. Nah itu ini saya puas dulu. Nah ini websitenya yang dibikin. Nah kebetulan ini tax-taxnya saya bikin semua. Kalian bisa tak form donasi pattern, memang confirm pattern. Di sini untuk apa namanya confirm pattern saya menggunakan standar pixel, enggak pakai custom tracking ya. Di sini ada nilai donasinya, currency DR, dimana untuk ini kan custom nilai donasi saya bikin sendiri, saya bikin di variabel, saya bikin sendiri. Di sini nilai donasi 4. Di sini saya dapat script ini saya bukan bikin sendiri ya, saya nyari di Google. Saya cuma manusia biasa, saya nggak jago-jago banget bikin script. Nyari di Google, saya implementasiin di sini udah langsung. Nah saya bikin scroll 50. Buat apa sih kalau bikin tracking itu harus ada scroll 50% sama scroll 90%? Itu untuk mengetahui user kalau misal udah landing di website ini mereka scroll nggak sih. Kalau misal scroll nyampe mentok di sini berarti ini website bagus, ini orang lebih cenderung tertarik untuk membaca apa namanya website ini. Nanti orang-orang yang udah scroll 50-90% ini nanti saya targeting lagi pakai LLA kalau di Facebook gitu. Pakai LLA yang ada 5% sampai 10% yang banyak aja sekalian gitu. Nah ini untuk tracking yang udah dibikin. Nah kalau untuk Google Analytics itu jarang banget sih di perusahaan yang sekarang, karena kebetulan kan Google Analytics yang universal udah mau tutup nanti di bulan Juli 2023. Ini udah bulan apa? Februari. Sekarang udah Google Analytics 4. Ya juga sebenarnya untuk Google Analytics 4 masih meraba-meraba, karena lah saya lebih familiar dengan Google Universal Analytics. Dengan Google Universal Analytics itu lebih apa ya, lebih interface-nya lebih enak. Mungkin Google Analytics 4 juga lebih enak juga, cuma saya jarang megang untuk Google Analytics 4 di sini, jarang dipakai. Kayaknya juga jarang juga yang Google Ads kan, cuma pakai Facebook Ads. Jadi lebih ke kalau misal ada tracking konversi atau tracking apapun, langsung bikin di Google Tag Manager, langsung bikin di apa namanya di mana Events Manager. Udah di sini bikin pixelnya, tempel di website, udah langsung dibikin trackingan kelar. Nah kalau misal di Analytics ini biasanya apa namanya kalau misal running Google Ads atau running di aplikasi. Nah ini, nah kalau app ini yang bikin bukan saya, karena kalau tracking app saya belum paham betul, tapi saya tahu flownya seperti apa untuk tracking aplikasi di Play Store maupun di iOS. Nah ini minumanku Google Analytics dulu dibikin. Nah ya PKP donasi analitiknya juga ada semua, cuma ini nggak pernah dipakai. Jadi jarang untuk apa namanya untuk apa namanya review data di Google Analytics itu jarang. Jadi kalau saya misal presentasi ke klien untuk di perusahaan sekarang itu lebih seringnya ini dari dashboard Facebook. Kalau misal pakai faktor Facebook dari dashboard Facebook, terus langsung di report di Canva. Kalau Google Analytics jarang. Nah ini Analytics 4 sempat jalan. Ini untuk bakat ya, dulu perusahaan agensi tempat saya bekerja. Nah ada divisi video, dia bikin video konten YouTube bakat, cuma nggak jalan. Ya sudahlah, nggak jalan udah. Akhirnya mau gimana lagi, udah nggak pernah itu bikin lagi, udah lost. Akhirnya ini Google Analytics 4 ini juga sebenarnya masih meraba-meraba, tapi overall udah tahu semua sih, nggak beda jauh sama Google Analytics yang universal. Cuma kalau Google Analytics yang universal, kalau semisal nge-debug itu lebih cepat. Ini beda jauh juga. Nah ini Google Analytics 4
saya lebih familiar ke Google Universal Analytics. Udah Juli 2023 Universal Analytics udah mulai ditutup. Hanya sekarang udah fokus ke Google Analytics 4. Nah, saya lagi fokus untuk mempelajari Google Analytics 4 sampai sekarang gitu. Nah, itu terima kasih untuk tracking data ya, terutama untuk Google Tag Manager, Pixel, Google Analytics. Sekarang lagi fokus Google Analytics 4. Ini portofolio yang udah saya buat untuk referensi. Terima kasih.